Pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk. Saya masih berdialog dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding. Pak Sarifuddin, Anda masih bersama kami. Dan Pak Sarifuddin, kalau misalnya kita petakan sekarang, apa sebenarnya kebutuhan yang paling mendesak yang harus didukung terhadap TNI Polri? Iya, memang kemarin kami dalam rapat dengan pihak Kapolda memang ada kebutuhan anggaran yang memang sangat mendesak, kurang lebih 51 M ya, dalam rangka operasi Tinombala ini ya. Dan itu disampaikan dalam rapat kerja kemarin, dan juga dukungan baik itu peralatan dan sebagainya, dan juga pasca operasi Tinombala itu juga harus dilakukan suatu program-program deradikalisasi dan rehabilitasi yang ada di Kabupaten Poso ini secara masif dan terstruktur gitu. Ya, kalau misalnya kita merajuk pada kebijakan atau regulasi, Pak, ini kita kan juga berpikir bagaimana agar masyarakat diberdayakan di sana sehingga tidak tumbuh subur paham-paham radikal. Nah, bagaimana Anda melihat sehingga cita-cita Santoso untuk mengisiskan Indonesia ini tidak tumbuh subur kalau nanti Santoso sudah berhasil diringkus oleh aparat kita? Ya, itu yang saya katakan dari awal ya, bahwa program-program di samping program deradikalisasi, memberikan pemahaman sifat-sifat nasionalisme ya, sifat kebangsaan segala macam ya, menumbuh kembangkan ya sifat dan karakter sebagai anak bangsa dalam rasa nasionalismenya dan kebangsaannya itu ya, dengan lewat 4 pilar kebangsaan ya, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila ya, lalu kemudian juga kebinekaan dan juga sebagai negara kesatuan Republik, itu perlu disosialisasikan secara masif di sana ya. Itu satu. Yang kedua, saya kira juga memang perlu ada suatu program rehabilitasi ya, bagaimana orang-orang yang selama ini anggota keluarganya yang mengalami tindakan-tindakan kekerasan ya, ataukah hak-hak keperdataannya yang sampai saat ini juga belum dipenuhi ya, sedapat mungkin itu dilakukan ya, apakah itu lewat pemerintah daerah ya, ataukah lewat institusi kepolisian dan atau institusi terkait. Dan saya kira ini penting, Mas ya, saya kira ini sangat penting dilakukan. Karena apa ya, seperti itu yang tadi saya katakan di awal, bahwa seandainya di awal penanganan kasus Poso ini terorganisir dengan baik, saya kira tidak akan berkembang pemahaman-pemahaman radikal ya, dan orang-orang yang bergabung, karena rata-rata yang bergabung di Santoso ini kan anak-anak muda gitu loh. Ketika awal munculnya konflik di Poso, kemungkinan baru umur katakanlah belum sampai 10 tahun ya, segala macam, tapi karena dia melihat aksi kekerasan yang ada di depan matanya, keluarganya diperlakukan seperti itu, akhirnya dia tumbuh menjadi dewasa, dan itu sangat susah untuk dilupakan. Lalu kemudian tergoda dengan perjuangan Santoso itu, artinya dia terlibat dalam perjuangan Santoso. Padahal kalau ini dari awal ya, diberikan pemahaman yang baik, saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Artinya Anda belum melihat pemerintah telah hadir seutuhnya di sana, Pak? Oh iya, kalau jujur, kalau saya katakan bahwa ya justru banyak anggaran-anggaran pemerintah pusat dalam program rehabilitasi justru itu menjadi masalah bagi masyarakat yang ada di sana. Kenapa itu tidak sampai kepada masyarakat, dan itu diduga ada penyimpangan di situ. Pemerintah pusat sudah memberikan perhatian ya dalam rangka anggaran-anggaran rehabilitasi ya. Tapi bagi masyarakat menganggap ya, masyarakat Poso menganggap bahwa anggaran itu tidak sampai gitu loh. Nah, saya kira juga perlu ya aparat-aparat penegak hukum untuk melihat ya, apakah anggaran-anggaran yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat itu sudah tepat ya, sesuai dengan sasaran dan tujuannya, ataukah ada penyimpangan dan sebagainya.
Ya, baik. Pak Sarifudin, saya akan mencoba juga berdialog dengan Direktur Imparsial Al-Araf yang saat ini juga sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bung Al-Araf. Selamat malam, Mas. Ya, komentar Anda terkait dengan belum juga berhasilnya diringkus Santoso. Ya, memang operasi penangkapan Santoso yang menjadi bagian dari operasi penegakan hukum di mana polisian Densus 88 berada di depan yang dibantu dengan institusi TNI adalah satu bentuk operasi yang tentu akan mengalami berbagai kesulitan khususnya terkait dengan realitas kondisi geografis wilayah Poso. Meski sebenarnya dengan kapasitas yang dimiliki oleh institusi Polri dan juga TNI, memang banyak harapan besar bagi masyarakat bahwa operasi itu dapat menghasilkan satu target dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Mengingat realitas kapasitas negara yang dimiliki oleh institusi kepolisian dan juga TNI yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang sudah cukup sangat baik dalam kapasitas keahliannya dan juga alutsista yang dimiliki, persenjataan, tentu memang yang dibutuhkan adalah bagaimana memformulasikan strategi dan taktik yang jauh lebih efektif untuk mengantisipasi gerakan yang dilakukan oleh kelompok Santoso. Iya, tadi saya tanyakan pertanyaan yang sama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifudin Suding, yang merupakan koleganya di DPR, yaitu Desmond Mahesa, Wakil Ketua Komisi 3. Kalau Anda sendiri bagaimana mengomentari terkait dengan pernyataan Desmond bahwa sebenarnya Santoso sengaja belum ditangkap karena menunggu momentum yang tepat? Komentar Anda? Ya, sulit untuk memastikan pandangan yang seperti itu ya, bahwa Santoso belum ditangkap menunggu momen yang tepat. Tetapi paling tidak semua, meski demikian semua spekulasi bisa dipahami gitu. Ada yang memandang bahwa sebenarnya ada pandangan sebenarnya bisa ditangkap tetapi menunggu momentum yang tepat. Ada yang menganggap memang sulit penangkapan tersebut dilakukan dengan realitas di lapangan. Ada yang menganggap apakah ini sebuah permainan. Tentu pandangan-pandangan itu sulit untuk bisa dibantah di satu sisi, tapi sulit juga untuk bisa diterima dengan mentah-mentah di sisi lain. Nah, yang paling penting kan sebenarnya kita tidak terjebak dalam berbagai spekulasi yang ada. Yang paling penting bagaimana operasi itu berjalan dengan efektif. Nah, untuk kebutuhan itu memang menurut saya Presiden harus mengambil langkah yang lebih komprehensif untuk menangani persoalan Poso, di mana Presiden bisa meminta penilaian terhadap Kapolri tentang perkembangan situasi penangkapan Santoso tersebut. Itu langkah pertama. Kira-kira bagaimana perkembangan dinamika yang terjadi sekarang. Gitu. Yang kedua adalah dalam perbantuan TNI, sesungguhnya perbantuan yang dilakukan selama ini akan jauh lebih efektif kalau itu dibarengi dengan kapasitas yang baik diberikan kepada TNI untuk membantu institusi kepolisian. Mengacu kepada Undang-Undang TNI nomor 34 2004, perbantuan TNI sebenarnya akan jauh lebih baik jika dibuat melalui keputusan politik Presiden, di mana diatur dalam pasal 7 ayat 3. Keputusan politik Presiden itu akan menyebutkan berapa jumlah pasukan TNI yang dilibatkan, untuk berapa lama, anggarannya dari mana, berapa jumlah alutsista yang digunakan untuk pelibatan tersebut, dan operasi itu dilakukan dalam jangka berapa lama, siapa penanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, itu mengacu ke Undang-Undang TNI 34 2004 harus mengacu kepada keputusan politik Presiden. Memang akan jauh lebih baik kalau kemudian itu diformulasikan dalam keputusan politik Presiden. Jika Presiden menerima masukan dari Kapolri bahwa dalam operasi di Poso institusi kepolisian tidak bisa melakukan sendiri dan membutuhkan perbantuan dari TNI. Maka jika Kapolri menyatakan itu ke Presiden. Atau dengan kata lain, Anda mencoba mengatakan bahwa sebenarnya masih kurangnya political will khususnya dari Presiden.
Betul sekali. Itu yang lebih tepat, bahwa political will dari presiden sangat dibutuhkan di dalam memahami persoalan konflik di Poso. Nah, political will itu memang pertama kali diwujudkan dengan langkah presiden untuk mengevaluasi secara komprehensif operasi yang dilakukan selama ini. Meski ada anak buah kelompok Santoso yang sudah berhasil ditangkap dan itu sesuatu yang baik, tapi kan memang dalam setiap operasi keamanan yang mengerahkan kekuatan-kekuatan koersif tentu sangat dibutuhkan political will dari presiden, bentuk presiden untuk menentukan berbagai kapasitas yang dibutuhkan, mulai jumlah pasukan, personil, logistik, anggaran dan lain sebagainya. Baik, Bung Araf, ini tahan di sini dulu. Terkait soal political will, saya akan minta komentarnya Pak Sarifudin Suding juga. Pak Sarifudin Suding, bagaimana seharusnya presiden khususnya nih terkait dengan political will-nya? Iya, saya kira memang itu harus ada suatu keseriusan ya dan kemauan politik yang kuat melihat persoalan aksi teroris yang ada di Poso ini ya, dan saya setuju bahwa memang harus dibarengi ada suatu regulasi ya yang diberikan terhadap aparat keamanan dalam rangka untuk melakukan operasi terhadap operasi penindakan ya terhadap Santoso kan begitu. Dan kalau kita mengacu pada Undang-Undang 34 ya, tentang TNI, memang juga TNI punya keterbatasan ya dalam aksi-aksi seperti itu karena sifatnya hanya perbantuan. Saya setuju dengan pandangan yang tadi itu ya. Nah, dalam rangka untuk memberikan suatu kewenangan ya penuh terhadap pihak aparat keamanan, apakah itu TNI dan kepolisian ya, secara bersama-sama ya harus ada suatu regulasi yang dikeluarkan lewat peraturan presiden. Ya, kalau Jadi DPR kan seharusnya bisa gitu. Pak ada inisiatif untuk membuat regulasi yang bisa mendukung itu Pak. Ya, kalau itu kan dari sisi undang-undang, tapi kalau turunan dari undang-undang itu bisa saja ya lewat peraturan pemerintah ataukah lewat peraturan presiden. Itu lebih cepat ketimbang harus melakukan suatu revisi kan begitu. Baik, Pak Sarifudin dan Bung Araf, kita break dulu, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami.